Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Nazwa sebagai perwakilan dari kelompok 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan program sistem diagnosa penyebab stroke yang telah kami buat dengan menggunakan metode forward chaining. Program ini merupakan contoh dari sistem pakar sederhana, yaitu sistem yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan gejala yang diberikan. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke demonstrasi program. Di sini saya sudah menyiapkan programnya, dan sekarang saya akan menjalankannya. Ketika program dijalankan, akan muncul tampilan judul, yaitu Sistem Diagnosa Penyebab Stroke. Setelah itu, program akan mulai meminta input dari pengguna berupa gejala-gejala yang dirasakan. Selanjutnya, saya akan mencoba memasukkan beberapa contoh gejala. Di sini, pengguna diminta menjawab dengan ya atau tidak. Sebagai contohnya, apakah mengalami sakit kepala? Ya. Apakah mengalami pusing? Ya. Apakah mengalami migrain? Ya. Apakah sering terjadi pendarahan di hidung? Ya, dan seterusnya. Jawaban-jawaban ini nantinya akan digunakan sebagai fakta awal dalam proses diagnosa. Perlu diperhatikan bahwa semua input diubah menjadi huruf kecil agar sistem dapat membaca input dengan konsisten. Setelah semua gejala dimasukkan, sistem akan mulai melakukan proses diagnosa menggunakan metode forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang bekerja dengan cara mengumpulkan fakta terlebih dahulu, yaitu gejala dari pengguna, kemudian mencocokkannya dengan aturan-aturan yang sudah ada, hingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Jadi alurnya adalah fakta atau gejala, lalu proses pencocokan, lalu kesimpulan atau diagnosa. Dalam program ini terdapat beberapa aturan atau rule yang dibuat menggunakan percabangan if dan else. Setiap rule mewakili satu jenis penyakit, yaitu R1 hipertensi, R2 penyakit jantung, R3 diabetes mellitus, R4 kolesterol, R5 asam urat, R6 gangguan ginjal. Setiap rule memiliki kombinasi gejala tertentu. Sebagai contoh, rule hipertensi akan aktif jika gejala seperti sakit kepala, pusing, migrain, dan gejala-gejala lainnya ya. Cara kerja sistem dalam melakukan diagnosa adalah dengan membaca sistem semua input gejala dari pengguna. Sistem mulai mengecek rule pertama, yaitu R1. Jika semua kondisi pada R1 terpenuhi, maka sistem langsung memberikan hasil. Jika tidak terpenuhi, sistem akan lanjut ke rules berikutnya. Proses ini dilakukan hingga menemukan rule yang sesuai. Jika suatu rule terpenuhi, maka sistem akan berhenti dan Jika suatu rule terpenuhi, maka sistem akan berhenti dan menampilkan hasil diagnosa. Secara sederhana, cara kerja program ini bisa dianalogikan seperti proses berpikir seorang dokter. Misalnya, jika pasien mengalami sakit kepala, pusing, dan migrain, maka dokter akan mencocokkan gejala tersebut dengan kemungkinan penyakit yang ada. Begitu juga dengan program ini. Sistem akan mencocokkan gejala dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah proses pencocokan selesai, program akan menampilkan hasil diagnosa, seperti contoh diagnosa hipertensi R1. Artinya, gejala yang dimasukkan sesuai dengan kondisi aturan untuk penyakit hipertensi. Adapun kelebihan dari program ini adalah dapat membantu proses diagnosa secara cepat menggunakan metode yang sistematis, mudah dipahami karena berbasis aturan sederhana. Namun, program ini masih bersifat dasar dan belum menggantikan diagnosa dari tenaga medis profesional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode forward chaining pada program ini bekerja dengan cara menggunakan gejala sebagai fakta awal, memprosesnya dengan aturan if-else,
dan menghasilkan diagnosa sebagai kesimpulan. Metode ini sangat efektif digunakan dalam sistem pakar karena mengikuti alur berpikir dari data menuju keputusan. Demikian penjelasan dan demonstrasi program yang dapat saya sampaikan. Semoga program ini dapat membantu dalam memahami konsep forward chaining dalam sistem pakar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.